Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom alaikum bersama Masia. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya Archimandrit Romo Daniel Biantoro, Ketua Umum dan pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikirimkan kepada saya. Kali ini pertanyaan berasal masih dari Pak Edi Iskandar, yang beberapa pertanyaannya telah kita jawab. Pertanyaannya begini. Shalom Romo, shalom. Izinkanlah saya bertanya tentang ayat Wahyu 3 ayat 2. Tolong bacakan. Wahyu 3 ayat 2. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Oke, di hadapan Allahku. Kalau dalam terjemahan lama apa bunyinya? Jagalah dan kuatkanlah segala yang ada tinggal dan yang hendak mati. Karena aku dapati tiada barang perbuatanmu yang sempurna pada pemandangan Tuhanku. Oke. Pertanyaannya, mengapa ada Allahku? Yang benar Allahku bukan Tuhanku ya, karena Tuhan dan Allah dalam Alkitab artinya beda yang kalau kaitannya dengan Yesus. Padahal di dalam terjemahan versi lain tidak ada ku yang seolah-olah mengartikan Yesus bukan Allah. Tetapi saya lihat dalam bahasa aslinya ada ku. Bagaimana pengertiannya Romo? Coba saya lihat ayat ini dalam bahasa aslinya, oke? Di dalam Wahyu pasal 3 ayat yang kedua. Ginu Grigoron. Hendaknya engkau berwaspada. Kestirison talipa. Dan tegakkan apa yang sisa, hal-hal yang sisa. Yang emelon. Apothanin, yang kamu hampir mati. Gar Evrika. Karena aku tidak menemukan erga pekerjaanmu pepliromena telah digenapi enopion di hadapan tu theomu di dalam Allahku. Jadi yang dipertanyakan, kenapa Yesus mengatakan tentang Allah itu Allahku? Kalau gitu dia bukan Allah dong. Ya, ayatnya bukan hanya itu saja Pak Adi. Kita baca juga dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 17. Ayat 17, kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku, dan Bapamu, dan kepada Allahku dan Allahmu. Oke. Di situ dia mengatakan Allahku juga kan? Kita baca juga dalam kitab Wahyu. Wahyu pasal 3 ayat 12 sampai 14. Barang siapa menang, ia akan kujadikan. Ayat 12 saja ya, oke. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku. Dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku. Nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru. Jadi dari beberapa bagian dari Alkitab ini jelas Yesus menyebut Allah, Bapa itu sebagai Allahku. Loh, apa Yesus bukan Allah? Nah, di sini masalahnya, makanya perlunya teologi itu, perlunya dogma yang telah dipergumulkan oleh para bapak gereja di zaman purba dalam melawan bidat-bidat yang sekarang muncul lagi. Di dalam Alkitab, sebutan untuk Allah bagi Sang Bapa dan Tuhan bagi Yesus itu dibedakan. Nah, ini di dalam kepokesan modern sering kacau balau, ya Allah ya Tuhan ya Allah gitu. Padahal kalau Alkitab tidak mengatakan begitu. Coba kita baca di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat 9 dan 10.
Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan. Siapa yang Tuhan? Yesus. Yesus. Oke. Dan percaya dalam hatimu bahwa Allah. Bahwa siapa? Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Jadi yang dibangkitkan oleh Allah ini siapa? Yesus. Siapa? Tuhan. Tuhan. Jadi kalau engkau mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan bahwa Allah telah membangkitkan dia yang Tuhan ini dari antara orang mati, maka kamu akan selamat. Kita baca juga di dalam 1 Korintus pasal yang ke-8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja. Bagi kita ada berapa Allah? Satu Allah, yaitu Bapa. Yaitu Bapa. Terus yang daripadanya berasal berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup. Terus dan satu Tuhan saja. Dan satu Tuhan saja, siapa? Yaitu Yesus. Yesus Kristus. Berarti Allah itu siapa? Bapa. Tuhan itu siapa? Yesus. Yesus. Oleh karena itu 1 Korintus 6 ayat 14. Allah yang membangkitkan Tuhan. Nah itu, kalau Allah dan Tuhan itu sama, maka kalimat ini tidak masuk akal. Nonsense. Allah yang membangkitkan Tuhan, maksudnya seperti yang dikatakan oleh Roma pasal 10 tadi. Allah yang membangkitkan Yesus yang adalah Tuhan. Jadi gelar Allah itu menunjuk kepada Bapa, gelar Tuhan itu menunjuk kepada Yesus. Dalam arti apa Yesus diangkat dalam gelar Tuhan ini? Nah, kita baca di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 33 sampai 36. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah. Sesudah ia ditinggikan mulai ayat 32. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Oke, jadi kebangkitan itu suatu peristiwa sejarah yang disaksikan orang, bukan dongeng mitologi yang ada saksinya, tidak ada saksinya. Nah, kita lihat bahwa bagaimana kebangkitan itu terjadi di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 9 sampai 11. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan. Sesudah mengatakan itu apa? Ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya. Jadi kebangkitan Yesus ke surga itu disaksikan oleh murid-muridnya. Bahkan meskipun di situ tidak tercatat, tapi dikatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 3 sampai ayat yang ke-8. Sebab sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Berarti Paulus menerima ini dari para rasul sebelumnya. Dia nggak ngarang-ngarang. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Nah, sesudah itu sudah bangkit, apa katanya? Bahwa ia telah menampakkan diri kepada siapa? Kefas, artinya Petrus, dan kemudian kepada kepada rasul. Jadi bangkitnya disaksikan oleh murid-muridnya 12 itu. Terus sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500. Nah, sesudah itu dia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Jadi sampai surat Korintus yang ditulis, saksi mata ini ada yang masih hidup. Dengan mengatakan ini, Paulus ingin menantang yang tidak percaya. Loh, kalau kamu tidak percaya, hubungi itu orang-orang yang masih hidup dari 500 orang itu. Mereka menyaksikan semuanya ini. Dan ini tidak mungkin halusinasi atau mimpi. Tidak ada orang mimpi berjemaah, itu tidak ada. Mimpi bareng, mimpi yang sama 500 orang, nonsense. Berarti ini kejadian tidak disaksikan orang, bukan kejadian di dalam suatu gua yang gelap yang tidak ada saksinya. Ini kejadian di terang matahari, di siang bolong. So, makanya dikatakan
Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, sampai surat Korintus ini ditulis. Tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Terus? Selanjutnya, ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua. Pada Yakobus. Yakobus baru bertobatnya di situ. Yakobus adalah saudara Kristus. Ya, yang dalam gereja Ortodoks itu adalah saudara sepupu. Oke, terus? Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepada. Iya, pada waktu di Damaskus. Jadi peristiwa kebangkitan Kristus itu peristiwa yang nyata, yang ada saksinya. Dan setelah dia bangkit, dia naik surga. Kemana dia? Dikatakan di dalam Markus pasal 16. Ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-14. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Ya, menampakkan diri pada Magdalena. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus, dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak. Ya, awalnya tidak percaya, masa iya sih orang mati kok hidup lagi gitu kan. Terus? Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar. Yaitu 2 orang, Kleopas dan Lukas, dalam perjalanan ke Emmaus. Terus? Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Awalnya, ya karena di mana mungkin sih ada orang mati hidup lagi. Dan ternyata terjadi gitu loh. Terjadi. Terus? Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka. Udah ya. Terus ayat 19. Ayat 19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Dan itu terangkat ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Kita baca juga di dalam Ibrani pasal yang ke-1 ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa. Dia selesai mengadakan penyucian dosa kapan? Setelah dia disalib, dia mati, dia bangkit. Terus? Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang. Nah, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi. Terus? Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya. Jauh lebih indah daripada nama. Apa? Nama yang jauh lebih tinggi dari semua. Itulah nama Tuhan, gelar Tuhan. Filipi 2 ayat yang ke-8, 9 sampai 11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala. Nah, nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit. Nah, segala yang ada di langit bertekuk lutut pada Yesus, artinya dunianya para malaikat. Dan yang ada di atas bumi. Atas bumi adalah dunianya manusia dan makhluk-makhluk yang nampak mata lainnya. Dan yang ada di bawah bumi. Yang ada bawah bumi adalah makhluk-makhluk dalam alam gelap, yaitu kuasa kegelapan. Dan segala lidah mengaku. Dan segala lidah mengaku. Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus Kristus adalah Tuhan. Itulah nama di atas segala nama itu. Jadi Yesus diangkat dalam kemuliaan itu diangkat sebagai yang menerima segala kuasa. Sebagaimana dikatakan dalam Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Nah, kepadaku telah diberikan. Berarti kalau ada dia diberikan, berarti ada yang memberikan. Siapa yang memberikan? Bapa. Apa yang diberikan pada Yesus? Baca. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Nah, yang diberikan apa? Kuasa. Segala kuasa, bukan hanya kuasa. Kalau kuasa artinya penguasa, tapi kalau segala kuasa, Maha kuasa. Penguasa di atas penguasa, raja segala raja, tuan di atas tuan, disingkat Tuhan. Itu loh artinya Tuhan itu Yesus.
Kita baca di dalam Wahyu pasal yang ke-19 ayat 16. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja. Raja segala raja. Dan Tuhan di atas segala Tuhan. Tuhan di atas segala Tuhan. Makanya diringkas Tuhan. Dan itulah kembali kepada Kisah Rasul pasal 2. Ayatnya yang ke-32 sampai 36 tadi. Bacakan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan kesaksiannya sudah kita baca semua tadi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh... Nah, dan sesudah ia ditinggikan, diangkat dengan segala kuasa tadi. Di mana ditinggikannya? Oleh kanan Allah. Di sebelah kanan Allah yang telah kita baca dalam Markus 16, maupun dalam Ibrani tadi, maupun dalam Filipi 2 tadi. Terus? Dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Terus? Sebab bukan Daud yang naik ke sorga. Nah, mengapa kok berbicara tentang Daud? Sebab Daud pernah bernubuat di dalam Mazmur pasal 110 ayat 1. 110 ayat 1. Mazmur Daud, demikianlah firman Tuhan kepada Tuhan. Nah, itu. Demikianlah firman Tuhan, huruf besar semua, kepada apa? Tuanku. Seharusnya Tuhanku. Bahasa aslinya, Neum Yahweh le Adonai. Berkatalah Yahweh pada Adonai. Adonai itu artinya Tuhanku. Apa katanya? Duduklah di sebelah kananku. Sebab ya, berarti Neum Yahweh itu Neum berkata kepada siapa? Kepada yang ada di sebelah kanannya. Disebut apa yang sebelah kanannya itu? Tuhan. Itu ada nubuatnya. Jadi nubuatnya nanti ada yang disebut di sebelah kanannya Yahweh itu disebut Tuhan. Dan faktanya yang disaksikan oleh para rasul, yang ternyata yang duduk di sebelah kanan Allah itu adalah Yesus. Jadi yang di surga itu bukan Daud, ternyata Yesus. Kita baca Kisah Rasul 2 ayat 34. Sebab bukan Daud yang naik ke sorga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuhan. Nah, Yahweh, Neum Yahweh le Adonai, terus duduklah di sebelah kananku. Duduklah di sebelah kananku, terus sampai ku buat musuh-musuhmu. Jadi yang duduk di sebelah kanan Bapa Yahweh itu adalah Tuhan ini. Padahal faktanya yang duduk di atas tadi adalah Yesus. Maka sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Terus? Jadi seluruh kaum Israel. Jadi kesimpulannya kalau gitu, karena yang di sebelah kanannya Bapa itu siapa? Yesus. Jadi kesimpulannya harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu. Allah telah membuat. Siapa yang dibuat? Yesus. Yesus menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi sebutan Tuhan untuk Kristus itu bukan menunjuk otomatis pada keilahiannya, tapi pada kemuliaannya diangkat sebagai Mesias yang telah ditinggikan. Dan Mesias itu adalah sisi kemanusiaannya. Nah, dari inilah Yesus diangkat jadi Tuhan. Jadi Tuhan Yesus atau Sang Penguasa Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah itu masih manusia. Makanya dikatakan di dalam 1 Timotius 2 ayat yang kelima, karena Allah itu Esa dan Esa pula Dia yang menjadi pengantar antar Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Nah, Yesus menjadi pengantara antara Allah dan manusia di mana sekarang? Ya di surga. Tapi disebut apa? Manusia Kristus Yesus. Sebab yang turun naik dari surga ke bumi balik ke surga itu ya kemanusiaannya. Kalau keilahiannya, nah ini di mana sekarang? Kenapa Yesus disebut Allah? Dia disebut Allah dalam eksistensi kekalnya yang satu dengan Bapa sebagai Logos. Maka dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah... Nah, dalam dirinya sebagai firman yang kekal, yang tanpa awal, tanpa akhir, itulah dia disebut Allah.
Tetapi ketika Allah ini menjadi manusia sebagai Mesias, maka kedudukan kemuliaan sebagai Mesias itulah dia disebut Tuhan. Jadi kalau gitu yang duduk di sebelah kanan Allah siapa? Ya manusia yang telah dimuliakan itu. Lah keilahiannya di mana? Ya keilahiannya tetap di dalam Bapa, sebab firman itu tidak bisa lepas dari Bapa. Bapa selalu firman selalu ada dalam Bapa, Bapa dalam firman, aku dalam Bapa, Bapa dalam aku secara kekal. Sebagai firman, Yesus tidak punya permulaan, tidak punya awal, tidak punya akhir. Sebagai Mesias yang telah menjadi manusia, ya sebagai Mesias yang adalah keturunan Daud, dia adalah manusia sebagai penjelmaan dari firman. Dan kemanusiaannya tidak hilang. Disinilah terjadi antara keilahian dan kemanusiaan di dalam pribadi Yesus yang satu itu. Oleh karena itu dikatakan Yesus itu adalah Allah sempurna dan manusia sempurna yang bersatu dalam satu hipostasis, yaitu hipostasis dari firman itu. Itulah dikatakan oleh Kolose pasal 2 ayat yang ke-9. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmani. Sebab dalam dialah berapa orang kalau dia itu? Satu orang. Kalau satu orang berarti berapa pribadi? Satu pribadi. Berarti Yesus hanya punya satu hipostasis atau satu pribadi. Terus? Berdiam secara jasmani. Nah, jasmani itu kodrat apa? Manusia. Terus? Seluruh kepenuhan kealahan. Nah, seluruh kepenuhan kealahan itu kodrat apa? Kodrat ilahi. Jadi dalam pribadi atau hipostasis Yesus yang satu ini terdapat kemanusiaan yang sempurna dan keilahian yang sempurna. Kemanusiaan itu diambil ketika dia berinkarnasi dari Bunda Maria. Keilahian itu kekal satu dengan Bapa, tidak pernah berubah, tidak pernah dilahirkan, tidak pernah ada permulaan dan tidak pernah ada akhirnya. Nah, sekarang setelah mengerti landasan teologinya, ketika Yesus mengatakan di dalam Yohanes pasal 20 ayat 17, coba baca tadi. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan kepadamu, dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Kenapa tidak mengatakan kepada Allah kita atau Bapa kita? Kenapa dibedakan Bapakku dan Bapamu? Kok tidak Bapak kita gitu? Allahku dan Allahmu. Kok tidak Allah kita gitu? Ya karena kedudukan hubungan Yesus dengan Bapa itu berbeda dengan manusia. Yesus itu menyebut Allah Bapanya karena apa? Karena sejak kekal dia diperanakan dari Bapa. Jadi ini bukan kelahiran secara manusia, sebab kalau dalam dunia tidak ada orang laki-laki memperanakan manusia itu, yang memperanakan ya ibu. Oleh karena itu Allah memang tidak kawin punya anak, bukan itu, tidak ada dalam Alkitab itu. Sebab Bapa yang memperanakan Kristus. Ibrani 1 ayat 5. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, anakku engkau telah kuperanakan pada hari. Siapa yang memperanakan ini? Bapa. Bapa memperanakan Kristus. Makanya ketika ada tuduhan bahwa mana mungkin Allah punya anak, tidak punya istri, ya, itu pikiranmu yang bodoh. Sebab Allah memperanakan ini maksudnya Allah mengeluarkan sebagai wahyu anaknya yang adalah firman-Nya. Itu maksudnya. Tidak ada perkawinan secara fisik. Allah bukan laki-laki, bukan perempuan, bukan baji. Kok kawin tanpa perempuan itu ajaran apa semacam itu? Tidak ada ajaran Kristen semacam itu. Jadi kalau Yesus menyebut Allah itu Bapa dalam pengertian dia adalah anak hakiki sebagai firman yang tadinya di dalam diri Allah tapi yang juga keluar dari Allah. Maka karena dia tadinya dikandung dalam Allah lalu keluar dari Allah, dia disebut anak Allah. Nah, karena Allah hanya satu, firman-Nya hanya satu, maka Yesus sebagai firman yang satu-satunya yang disebut anak, sebutannya anak tunggal. Maka berbeda kalau gitu dengan pengikutnya yang sudah disebut anak-anak Allah. Makanya dia tidak mengatakan Bapa kita, sebab dia menyebut Bapa Allah sebagai Bapa bukan dalam artian seperti orang percaya menyebut Allah itu
sebagai Bapa. Nah, kalau orang percaya menyebut Allah sebagai Bapa karena apa? Karena mereka diadopsi melalui iman di dalam penebusan Kristus. Beda kan? Kita baca di dalam Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak. Nah, semua orang yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Terus? Yaitu mereka yang percaya dalam nama. Yaitu orang yang percaya dalam namanya. Sehingga, Galatia 4 ayat 6. Dan karena kamu adalah anak. Karena kamu adalah anak, karena percaya pada Yesus. Maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Itulah sebabnya kita menyebut Allah itu Bapa, akibat kita ditebus dan roh akhirnya bersemayam dalam kita, membuat kita menyebut Allah itu sebagai Bapa. Jadi gak mungkin Yesus mengatakan, aku akan pergi pada Allah kita, sebab hubungannya kepada Bapa kita. Sebab Yesus menyebut Allah itu sebagai Bapa, artinya dia sebagai firman yang kekal, yang tadinya ada di dalam Allah, tapi yang juga keluar sebagai pernyataan diri Allah. Sementara kita menyebut Allah itu Bapa karena kita beriman percaya pada Yesus, akhirnya Roh Kudus diam dalam kita yang memampukan kita menyebut Allah itu sebagai Bapa. Demikian juga dia tidak bisa mengatakan Bapakku dan Bapamu, artinya itu ya. Yesus menyebut Allah Bapa dalam artian dia firman. Kita menyebut Allah Bapa dalam arti kita ditebus. Pada Allahku dan Allahmu. Tidak mungkin Yesus mengatakan Allah kita. Mengapa? Karena Yesus menyebut Allah itu sebagai Allahku dalam artian akibat dari inkarnasinya. Ketika dia menjadi manusia yang segala-galanya itu adalah sama persis seperti kita. Coba kita baca di dalam Ibrani 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak dari darah dan daging. Anak-anak itu maksudnya manusia adalah anak-anak dari darah dan daging. Maka ia juga firman itu menjadi sama dengan mereka. Menjadi sama dengan mereka, dengan manusia. Dan mendapat bagian. Dalam keadaan mereka. Dalam keadaan manusia, roh, jiwa, tubuh, pikiran, perasaan, angan-angan. Semua dalam kemanusiaan itu sama persis seperti kita. Ibrani 2 ayat 17. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal. Ia harus disamakan dengan saudara-saudara. Berarti Yesus itu manusia sempurna. Ya, sebagai manusia, dalam sisi kemanusiaannya ini, dalam sisi inkarnasinya ini, ya dia bukan Allah sebagai manusia, seperti manusia yang lain, karena dia manusia sejati. Maka Allah itu adalah Allahnya. Berarti kalau Yesus menyebut Allah itu Allahku, artinya dilihat dari sisi inkarnasinya. Tapi kalau dilihat dari dirinya sebagai firman, ya Allah bukan Allahku. Karena Allah menciptakan segala sesuatu melalui firman ini. Allahku dan Allahmu. Mengapa manusia disebut Allahmu? Ya karena manusia diciptakan oleh Allah, maka Allah itu Allahmu. Nah, jadi kalau kita melihat Yesus ini harus kita melihat bahwa dia itu bukan Allah begitu saja. Atau manusia begitu saja. Dia Allah kalau kita lihat dari sisinya sebagai firman Allah yang kekal, yang sejak kekal satu dengan Allah. Dan ketika dia turun menjadi manusia, tidak lepas kesatuannya dengan di dalam Bapa itu. Nah, sebagai yang telah berinkarnasi, maka dia menyebut Allah itu Bapakku atau Allahku. Dan ketika Yesus naik ke surga, mati dan bangkit dengan tubuhnya. Dan naik ke surga juga masih dengan tubuh kemanusiaannya sebagai Mesias keturunan Daud yang dimuliakan. Maka sebagai keturunan Daud yang duduk di sebelah kanan Allah yang dimuliakan, ya tentunya menyebut Allah itu Allahku, gitu loh. Jadi jangan bingung ketika Yesus menyebut Allah itu Allahku, karena Yesus itu bukan hanya Allah gitu aja, tapi Allah yang telah, atau firman Allah yang telah menjadi manusia, dan kemanusiaannya tidak hilang setelah dia bangkit dari mati. Kemanusiaan itu ikut dimuliakan.
Sehingga di dalam keilahiannya Yesus tetap satu dengan Bapa, dan di dalam Bapa, dalam kemanusiaannya dia satu dengan kita, sehingga dengan demikian dia menjadi pengantara, menjadi jembatan antara Allah dan manusia. Jelas Pak Edi ya? Jadi ketika di dalam Yohanes 20 ayat 17, di dalam Wahyu 3 ayat 2, di dalam Wahyu 3 ayat 14 tadi atau 12 tadi, dia menyebut Allah itu Allahku, itu dilihat dari sisi inkarnasinya yang tubuhnya tidak dibuang setelah dia bangkit. Tubuhnya telah dimuliakan. Dalam sisinya, sebagai anak Daud yang telah dimuliakan di sebelah kanan Allah. Begitu ya, Pak Edi? Saya kira cukup jelas ini, saya harap. Dan semoga ini bermanfaat. Kiranya Tuhan menolong. Shalom. Selamat Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.